Besaran fisika dan pengukurannya. Ketika Pak Habibie menciptakan sebuah pesawat, beliau harus melakukan pengukuran dengan akurasi dan tingkat presisi yang tinggi. Jika ada kesalahan pengukuran sedikit saja dalam pembuatannya, maka bisa berakibat fatal pada fungsi pesawat. Bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Wah, ngeri kan sahabat LIC? Oleh karena itu, Pak Habibie harus memahami mengenai besaran, satuan, dan dimensi dengan baik. Eits, tentu saja ini juga berlaku untuk ilmuwan lain, termasuk kamu. Iya, kamu calon ilmuwan di masa depan. Piramida Agung Giza adalah salah satu keajaiban kuno yang masih ada sampai sekarang. Dibangun selama 20 tahun, dibangun lebih dari 2 juta blok batu yang masing-masing memiliki berat sekitar 2-15 ton. Tingginya setinggi 481 kaki saat pertama kali dibangun. Tapi kalian tahu nggak, bangsa Mesir dahulu waktu mau bikin piramida belum kenal dengan satuan meter loh. Terus mereka mengukur piramidanya pakai apa ya? Nah, ini nih yang sangat menarik. Coba kalian rentangin tangan kalian, jarak dari siku ke jari terjauh kalian dinamakan 1 qubit. Ditulis 1 cubit, tapi bacanya qubit, bukan cubit-cubitan ya. Nah, dan sekitar 4.000 tahun lalu bangsa Mesir menjadikan 1 qubit ini menjadi sebagai satuan panjang mereka. Wah, kok bisa ya sahabat LIC? Padahal setiap 1 qubit orang itu berbeda-beda ya. Karena susah untuk menyamakan satuan panjang tersebut, maka lahirlah satuan sistem internasional yang telah disepakati oleh berbagai negara di dunia. Apa saja ya kira-kira satuannya? Yuk, mari kita pelajari di Lentera Education Center. Nah, bukan hanya Mesir aja yang punya satuan sendiri loh. Dulu di Indonesia juga memiliki satuan sendiri, satuan jengkal, yaitu diukur dari jempol kamu sampai ke kelingking kamu ya. Kemudian 1 depa, yaitu diukur dari tangan kanan sampai tangan kiri. Di negara Inggris ada satuan panjang yang dinamakan dengan 1 yard dan ditentukan sekitar abad 12 lalu. Jarak dari ujung hidung ke ujung ibu jari waktu tangan direntangkan itu sama dengan 1 yard. Seiring dengan kemajuan teknologi dan lainnya sehingga dapat menggagas sistem internasional. Besaran fisika adalah sesuatu yang bisa diukur dengan menggunakan angka. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan yang lain dalam sistem internasional. Besaran pokok ada 7. Yang pertama adalah panjang. Panjang memiliki satuan meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya adalah kandela, jumlah molekul zat satuannya adalah mol. Tetapi ada besaran-besaran lain yang bisa kalian ukur dalam kehidupan sehari-hari, misalnya luas, volume, dan kecepatan. Besaran-besaran selain dari 7 besaran tadi dinamakan besaran turunan. Kenapa? Karena besaran ini adalah turunan pertama dari besaran pokok. Contohnya adalah luas, volume, dan kecepatan. Nah, di sini contohnya adalah luas. Luas pada persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang satuannya meter dan lebar satuannya meter. Jadi kalau meter dikali meter maka dihasilkan meter kuadrat. Jadi luas memiliki satuan meter kuadrat. Sedangkan volume pada kotak dia memiliki persamaan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, dan tinggi satuannya meter.
sehingga didapatkan satuan dari volume yaitu meter pangkat 3. Sekarang kita ke dimensi. Nah, besaran fisika juga dinyatakan dalam bentuk dimensi. Tapi dimensi itu kegunaannya buat apa sih? Nah, ada dua manfaat. Satu, kamu bisa buktikan dua besaran fisika itu setara atau tidak. Yang kedua, kamu bisa memakai dimensi untuk nentuin satuan dari besaran turunan. Nah, di sini ada tabel dimensi. Jadi panjang dia memiliki dimensi L besar. Kemudian massa M, waktu T besar, dan kuat arus listrik itu adalah I, suhu adalah theta, jumlah zat adalah N, dan intensitas cahaya itu J. Sekarang kita ke alat ukur. Alat ukur yang pertama yaitu di sini ada mistar. Mistar digunakan untuk mengukur panjang, kemudian timbangan untuk mengukur massa, dan di sini ada jangka sorong. Apa sih jangka sorong itu? Jadi, jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, yaitu plus minus 0,05 mm. Hasil pengukuran dari ketiga fungsi alat ukur tersebut dipajah dengan cara yang sama. Nah, alat ini dipakai secara luas pada berbagai bidang industri. Ya, industri apa saja? Yaitu industri teknik, mulai dari proses desain atau perancangan, manufaktur atau pembuatan, hingga pengecekan akhir produk. Alat ini dipakai luas karena memiliki tingkat akurasi dan presisi yang cukup tinggi, mudah digunakan, mudah dibawa-bawa, dan tidak membutuhkan perawatan yang khusus. Karena alasan inilah jangka sorong lebih disukai oleh insinyur atau engineer dibandingkan alat ukur konvensional seperti penggaris. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagian jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong terdiri dari skala baca yang tercetak pada badan alat ini sama seperti skala baca atau pada angka-angka di penggaris, yang dapat diatur berdasarkan letak atau rahang jangka sorong. Terdapat dua pasang rahang, yakni sepasang rahang luar atau rahang bawah untuk mengukur jarak pengukuran utama dan sepasang rahang dalam atau rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Contohnya, untuk mengukur diameter pada cincin, kedua pasang rahang tersebut dapat digunakan atau digerakkan untuk pengukuran. Jarak antar rahang untuk kedua pasang rahang tersebut dapat dibaca dengan cara yang sama. Nah, selain itu, untuk membaca jangka sorong ada dua langkah. Yang pertama nih, di sini ada gambar jangka sorong ya. Jadi yang atas itu adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Cara membaca yang pertama, skala utama terlebih dahulu. Lihat gambar di atas ya. Jadi di situ ada 21 mm atau 2,1 cm, yaitu garis merahnya merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala nonius di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Kemudian yang kedua, kita membaca skala nonius. Lihat pada gambar di atas dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala nonius. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala nonius. Jadi, skala nonius yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akhir, tambahkan kedua hasil pengukuran di atas, sehingga hasil pengukuran di atas 21 mm ditambah 0,3 mm, hasilnya adalah 21,3 mm atau 2,13 cm. Sekarang kita lanjut ke micrometer scope. Micrometer scope adalah salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda
dan mengukur tebal sebuah benda seperti benda-benda lempeng baja, aluminium, dan diameter suatu kabel, kawat, ketebalan suatu kertas, dan benda-benda lainnya. Cara membaca hasil pengukuran dengan micrometerscope. Nah, di sini ada gambar. Jadi dari gambar tampak bahwa skala utamanya adalah 4,5 mm dan skala Nonius sebesar 29 kali 0,01 mm. Jadi semuanya itu dalam bentuk milimeter. Nah, diperoleh 0,29 mm. Jadi untuk hasil pengukuran mikrometerscope pada gambar yang kakak sajikan ini yaitu skala utama ditambah skala Nonius 4,5 ditambah 0,29 sehingga diperoleh 4,79 mm. Ketidakpastian mutlak memiliki persamaan setengah kali skala terkecil alat ukur. Jadi untuk mistar itu sebesar 0,0 cm, jangka sorong 0,005 cm, mikrometerscope 0,0005 cm. Nah, semoga bermanfaat materi yang kakak berikan tentang besaran dan pengukuran. Jika kalian suka, tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian.